Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ahmad Kadim Ismail dengan NIM 2019-21038 dan rekan saya Nisa Zulfanafila dengan NIM 2019-21038. Kami dari kelompok 5 manajemen strategik akan melakukan wawancara terhadap pemilik atau owner dari toko pilihan yang kami pilih. Baik, untuk yang pertama bisa perkenalan dahulu Bapak dari nama toko dan nama dari saya nama Pujianto dengan nama toko Kadim Ismail, Jalan Kerobodo 1 nomor 39 RT 06/01. Untuk tokonya sendiri namanya Kadim Jaya. Iya, Kadim Jaya, iya, Kadim Jaya. Untuk pertanyaan pertama, produk apa saja yang dijual di toko Bapak? Ya, saya jual ini untuk pertama alat-alat listrik, yang kedua air mineral seperti Aqua, sama Club Cleo, sama Aquaso, LPG, dan kemasan kartonan seperti itu. Untuk airnya itu di berapa liter Bapak? Yang galonan itu 19 liter, yang kemasan gelasan itu ada satu karton itu isi 40 cup yang Cleo, tapi yang Club gelas itu ada 48 cup. Untuk yang Cleo tanggung itu ada isinya 24 botol, per botol 550 ml gitu ya. Untuk pertanyaan kedua, Ya. sudah berapa lama usaha Bapak didirikan? Dari tahun 2000 ya, kita mendirikan usaha. Pertama ya kecil-kecilan tuh Mas. Berarti sekitar 22 tahun. Iya itu Mas. Ya. Lama ya Pak ya? Ya alhamdulillah Mbak, kecil-kecilan dulu itu saya nyoba ya Aqua yang galon itu 5 galon, yang Aqua 5 galon, yang dulu masih ada Ades seperti itu. Sekarang Ades kan tidak ada, Club 5 galon aja, sama apa itu Cleo 5 galon. Saya dulu pertama jualan itu ya enggak seperti ini, ya saya taruh di teras rumah gitu, pakai roda seperti itu. Makasih. Baik, untuk pertanyaan ketiga, usaha Bapak bergerak di bidang apa? Di bidang pertama yang alat-alat listrik itu, yang kedua di bidang kemasan air untuk konsumsi minuman, ya. Untuk pertanyaan keempat, Bapak mengerjakan bisnis atau usaha tersebut seorang diri atau bekerja sama dengan orang lain? Saya bekerja seorang diri dibantu sama istri saya gitu, Pak. Berarti tidak ada pihak? Iya berorangan Mbak. Iya. Berarti nggak ada pihak Enggak ada. Untuk pertanyaan selanjutnya kelima, apakah Bapak sudah ada promosi melalui media sosial atau lainnya? Sementara belum ada Mas Mbak. Iya masih manual. Masih mulut ke mulut Iya, ya. Gitu. iya mulut ke mulut. Untuk kedepannya mungkin ada rencana? Iya ada ya Mbak. Insya Allah nanti ada lah. Kan sekarang kan sudah zaman canggih, nanti Iya. bisa dia akses seperti itu. Baik, untuk pertanyaan keenam, apa yang menjadi kekuatan dari toko sehingga menjadi sebuah keunggulan dibandingkan toko yang lain? Harganya pertama mungkin agak miring saya masak Mbak. Yang kedua saya ada servis untuk kirim door to door, kadang-kadang orang yang telepon terus saya kirim ya ke rumah-rumah itu. Gitu. Untuk pengirimannya apakah ada biaya? Ada ongkirnya Mas, untuk 1 galon kadang 1.000. Kalau ya 1.000 1 galon lah. Oh, berarti dari harga miring itu ditambah dengan Ya ongkir Mbak, iya Mbak. Kita kan ya jauh tuh Mbak. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa Yang selanjutnya, bagaimana cara Bapak untuk memonitor penjualannya yang ada di toko Pak? Monitor gini Mbak, saya kadang-kadang kan ada yang alat-alat listrik itu kan ada saya punya sales yang untuk kirim barang. Oh gitu. Ya, Jadi saya ada pegawai. yang saya order barang dikirim juga. Nanti pembayarannya ya bisa dikredit selama 1 bulan. Oh gitu. Kita order
seperti alat-alat listrik itu kan Mbak, itu seperti stop kontak sama lampu-lampu itu Mbak, itu pembayaran kan 1 bulan. Jadi tiap minggu saya harus ngangsur 200 paling tidak titip itu loh Mbak. Terus yang kedua yang hari beneran itu bayar tunai Mbak. Oh, bayar tunai. Ya. Cash gitu. Cash ya. Ya. Untuk golakannya mungkin setiap hari atau setiap minggu? Itu Mas. Nah, kalau air mineral itu kadang-kadang tiap hari sekali. Lihat kondisi Mas. Lihat kondisi barang di toko. Kadang-kadang kalau lagi ramai itu ya setiap 1 hari itu saya pulang. Gitu. Iya. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak untuk marketing dalam rangka meningkatkan konsumen? Ya antara itu Mbak, saya masarnya ya antara ngomong-ngomong itu selagi saya ngirim tuh ya, kalau ditanya rumahnya mana, kirim itu loh Mbak, pesan lewat omongan waktu mengirim itu loh Mbak. Iya. Jadi tetangga tahu, Iya, oh iya. itu Bapak ini. Betul Mbak. Sama door to door Ya, tadi. iya, betul. Selanjutnya, apakah ada tantangan dalam menjalankan usaha ini Pak? Pasti. Selama 22 tahun Pasti ini? ada Mbak, pasti usaha itu pasti ada tantangan. Ya, saingan antara usaha sama seseorang itu pasti ada Mbak. Jadi ini kita pandai-pandai untuk menyikapi hal seperti itu. Ya, tantangan pasti ada. Ya tantangan produk usahanya itu Mbak. Dulu saya jualan LPG itu paling pertama di sini Mbak. Nah, Berarti- laris, baru berikutnya tetangga jualan. Akhirnya ya itu tangan Mbak, produk usahanya. Terus yang selanjutnya, apakah saat pandemi seperti ini sangat mempengaruhi usahanya Bapak? Kalau toko saya seperti ini kadang nggak ada loh Mbak. Ya nggak ada pengaruh signifikan, nggak ada. Nggak terlalu signifikan ada pandemi seperti ini. Jadi nggak Tetap berjalan ya? berjalan ya. Sesuai kebutuhan. Betul, masalahnya kan kita masyarakat. betul. Masalahnya kan kita kebutuhan minum kan kebutuhan vital. Iya, iya. Yang harus diminum tuh Mbak. Ya, kayak saya LPG kan seperti itu kan ya kebutuhan juga. Yang terakhir, Iya Mbak. apakah usaha yang Bapak jalankan ini sudah memiliki cabang? Belum Mbak, sementara ini belum. Nanti kedepannya insya Allah nanti ya kalau ada kelebihan rezeki kita akan buka usaha. Kedepannya nanti ya. Doakan Mbak ya sama Mas. Ya. Mungkin cukup sekian Pak untuk pertanyaan dari kami. Oke. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kami. Iya Mbak. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari kelas Manajemen Strategik AD akan mempresentasikan laporan Project Based Learning yaitu dari toko Kanif Jaya. Sebelum kita menginjak ke presentasi, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 5
yaitu yang pertama ada Dwi Setio Pramono dengan NIM 2019-210347. Yang kedua ada saya sendiri Ahmad Kanif Ismail dengan NIM 2019-210348. Lalu yang ketiga ada Ernisa Zulfa Nafila dengan NIM 2019-210363. Lalu yang keempat ada Chelsea Atalia Lefteu dengan NIM 2019-210382. Yang terakhir ada Yoga Rahmatullah dengan NIM 2019-210398. Lalu di sini yang pertama akan saya jelaskan yaitu mengenai deskripsi UMKM, yaitu Toko Kanif Jaya. Toko Kanif Jaya yang bertempat di Jalan Tromodo 1 nomor 39 RT 6 RW 1 Waru Sidoarjo merupakan bisnis yang bergerak di bidang retail. Retail sendiri adalah bisnis yang melibatkan penjualan barang atau jasa kepada konsumen dalam jumlah satuan atau eceran. Toko Kanif Jaya didirikan oleh pasangan suami istri yaitu Bapak Pujianto dan Ibu Dewi Astuti yang berdiri sejak tahun 2000, tepatnya sudah 22 tahun. Toko Kanif Jaya menjual berbagai macam air mineral dengan berbagai macam merek seperti Aqua, Club, Cleo, Aquase dengan berbagai macam kemasan seperti galon, botol, dan gelas yang memiliki ukuran masing-masing. Jadi Anda menjual air mineral, toko tersebut juga menjual alat instalasi listrik seperti lampu, saklar lampu, stop kontak, kabel listrik, material listrik, dan lain-lain. Selain itu, toko Kanif Jaya juga menjual LPG dengan berat 3 kilo dan 12 kilo, dan juga rokok. Toko Kanif Jaya adalah pelopor penjual air mineral di daerah tersebut, tetapi sering berjalannya waktu, banyak toko-toko yang menjual barang-barang yang sama di daerah tersebut. Tetapi hanya Toko Kanif Jaya yang memiliki jasa untuk mengantar ke rumah pelanggan. Untuk saat ini, beberapa toko ada di daerah tersebut masih belum ada jasa antar. Selain itu, Toko Kanif Jaya memberikan harga yang ekonomis, sehingga hal tersebut dapat menarik minat konsumen untuk berbelanja di toko ini. Selain itu, Toko Kanif Jaya juga sudah cukup populer di seluruh daerah Tromodo juga. Faktor usia toko juga mempengaruhi kenapa Toko Kanif Jaya sangat populer di daerah Tromodo. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dwi Setio Pramono dengan NIM 2019-210347. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT yang bagian pertama yaitu strength atau kekuatan. Kekuatan yang pertama dari toko Kanif Jaya yaitu harganya lebih murah. Produk yang dijual oleh toko Kanif Jaya termasuk produk kebutuhan sehari-hari sehingga persentase keuntungan lebih besar dan harga yang dipatok dari toko Kanif Jaya lebih rendah dari pesaingnya. Solusinya yaitu toko Kanif Jaya membuka cabang ke lokasi yang lebih strategis, yang walaupun biaya sewa atau tokonya itu besar, karena kan jika menyewa toko atau menyewa toko yang dengan harga lebih besar, maka toko Kanif Jaya itu dapat menaikkan harga, tetapi tetap di bawah pesaingnya agar produknya lebih banyak diminati. Yang kedua yaitu penyediaan jasa antar. Di sini keunggulan atau kekuatan dari toko Kanif Jaya yaitu menyediakan antar barang, yaitu seperti jika customer ingin membeli produk dan tidak ingin keluar rumah, maka toko Kanif Jaya akan mengantar produk tersebut. Akan tetapi jasa antar tersebut juga ada biaya. Di sini biaya jasa antar itu tergantung dengan berapa produk yang akan dibeli oleh customer. Solusinya yaitu toko Kanif Jaya bekerja sama dengan seperti ojek online atau jasa antar lainnya. Apabila
toko Hanif Jaya itu kewalahan dengan banyaknya customer yang ingin membeli pada toko Hanif Jaya. Agar dapat mempermudah dalam pengiriman barang dan kepuasan pelanggan atau customer bisa terjamin. Keunggulan atau kekuatan dari toko Hanif Jaya yang terakhir yaitu lokasi yang strategis. Di sini lokasi dari toko Hanif Jaya itu ada di Waru dan berada di jalur utama, sehingga orang-orang yang lewat di situ akan melihat bahwa ada toko Hanif Jaya di situ. Solusinya yaitu toko Hanif Jaya lebih baik membuat atau menaruh sebuah papan atau banner yang di depan toko Hanif Jaya agar lebih menarik untuk pengguna jalan, dan pengguna jalan bisa tahu jika ada promo atau barang yang dijual dengan harga yang lebih murah. Itu saja dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Anissa Zulfan Nafila dengan NIM 2019-210363. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan atau weakness dari toko Hanif Jaya. Yang pertama yaitu bentuk toko tidak menarik dan tata letak barang yang di dalam toko tidak teratur dengan nyaman. Tidak selalu memperhatikan kenyamanan dan kebersihan dan kurangnya modal. Yang pertama, solusinya yaitu untuk tampilan dan tata letak toko bisa mengupayakan untuk diperbaiki. Yang kedua, kebersihan dan kenyamanan harus tetap dijaga dengan cara penerangan yang cukup dan menyimpan kebutuhan di gudang agar toko tidak terlihat sempit, jadi pelanggan tidak memiliki kendala atas barang yang akan dibeli. Yang ketiga yaitu kekurangan modal dapat diatasi dengan menyediakan barang yang frekuensi perputarannya cepat, dan barang yang tidak tersedia bisa diatasi dengan fasilitas pesanan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Chelsea Atalia dengan NIM 382. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai analisis SWOT, mengenai opportunities dari toko Hanif yang kelompok kami analisis. Yang pertama, yaitu seperti yang kita ketahui bahwa toko Hanif ini adalah toko kelontong yang menjual barang-barang seperti air mineral, gas, dan alat-alat elektronik lainnya. Nah, seperti yang kita ketahui juga yang dijelaskan oleh narasumber bahwa toko ini sudah memiliki banyak kenalan dan door to door, jadi dari mulut ke mulut orang itu sudah mengenal toko Hanif ini dan sering memesan melalui handphone, tetapi hanya lewat WhatsApp saja. Nah, opportunity dan kesempatan yang bisa diambil dari hal ini adalah toko Hanif ini sudah memiliki banyak yang pertama sudah berdiri lama, yang pastinya sudah dikenal oleh banyak warga sekitar, dan pastinya bisa menggunakan sosial media untuk lebih mempermudah customer atau konsumen untuk memesan barang. Karena seperti itu, pastinya orang-orang yang sudah loyal akan semakin loyal dengan toko Hanif. Nah, yang kedua yaitu memperbanyak variasi jenis barang, karena dengan toko yang sudah lama dikenal dan sudah lama berdiri, orang-orang juga sudah lama mengenal toko ini, pastinya harus memperbanyak variasi atau jenis barang yang dijual agar customer pun yang sudah menjadi pelanggan tidak perlu mencari hal-hal lain di toko lain, tapi langsung di toko Hanif karena sudah dikenal oleh banyak masyarakat. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Yoga Rahmatullah, mohon izin menjelaskan ancaman yang dimiliki oleh toko Hanif Jaya. Hanif Jaya merupakan toko kelontong yang berdiri sejak tahun 2000, menjual barang seperti galon air, peralatan listrik, air mineral, sembako, dan gas LPG. Dan dari analisis yang kelompok kami lakukan, ditemukan 3 hal yang dapat menjadi ancaman dari toko kelontong Hanif Jaya. Ancaman tersebut seperti yang pertama adalah keterlambatan supplier mengirim barang. Toko Hanif Jaya merupakan toko kelontong yang menjual barang seperti galon air,
peralatan listrik, air mineral, sembako, dan gas LPG. Dapat dikatakan toko tersebut bukan produsen dari produk yang dijual dan merupakan sebuah reseller yang menjual barang dari supplier. Keterlambatan supplier dalam mengirim barang menjadi ancaman bagi toko Kanif Jaya dikarenakan hal tersebut mampu mempengaruhi penjualan di dalam toko tersebut. Seperti contohnya, jika supplier air mineral terlambat mengirim barang, maka dari itu toko Kanif Jaya tidak dapat menjual air mineral, sehingga penjualan air mineral menjadi terhambat. Hal tersebut tentunya berdampak pada cash flow dalam toko Kanif Jaya, karena tidak ada pendapatan penjualan dari air mineral. Jika dalam supplier sering terlambat, maka tidak baik bagi toko Kanif Jaya dan mampu mempengaruhi keuangan toko Kanif Jaya. Solusi yang kelompok kami berikan ialah toko Kanif Jaya perlu memperbanyak relasi supplier yang akan memasok barang di toko Kanif Jaya. Hal tersebut perlu dilakukan karena jika pemasok A terlambat, maka toko Kanif Jaya bisa langsung membatalkan order dan berpindah ke pemasok B yang cepat dalam pengiriman. Tindakan tersebut sangat bermanfaat bagi toko karena penjualan tidak terhambat dan berdampak pada cash flow toko yang positif dengan penjualan yang lancar. Yang kedua ialah tidak ada promosi di sosial media. Bermain sosial media kini menjadi sebuah aktivitas yang tak lepas dari keseharian masyarakat. Oleh sebab itu, sosial media menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam menjual produk. Dalam wawancara yang dilakukan oleh kelompok kami, milik toko Kanif Jaya belum memiliki sosial media yang mempromosikan dan menjual produknya. Hal tersebut tentunya menjadi ancaman karena saat ini dunia serba digital dan toko Kanif Jaya belum beradaptasi. Jika toko Kanif Jaya tidak melakukan digitalisasi, maka mampu mempengaruhi penjualan toko, dikarenakan saat ini masyarakat lebih menyukai kemudahan dalam transaksi melalui gadget dan mengetahui produk juga dari iklan yang ditampilkan dalam sosial media. Solusi yang kami berikan terhadap toko Kanif Jaya ialah owner harus beradaptasi, seperti membuat sosial media, lalu mempromosikan barang yang dijual dalam sosial media, seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan hal tersebut tentunya dapat berdampak positif bagi pemasaran produk toko Kanif Jaya, karena toko mampu menjangkau lebih banyak konsumen dan diharapkan mampu meningkatkan penjualan. Solusi selanjutnya ialah dapat bekerjasama dengan platform Gojek. Platform tersebut memiliki fitur GoMart yang diakses masyarakat dalam berbelanja online. Hal tersebut tentunya memudahkan masyarakat dalam membeli produk di toko Kanif Jaya dan mampu mengefisiensikan biaya pengiriman dikarenakan pengiriman barang yang diambil alih oleh pihak Gojek. Yang ketiga ialah minimnya profit yang didapatkan. Dalam wawancara yang dilakukan oleh kelompok kami, pemilik toko Kanif Jaya mengatakan bahwa menjual produk dengan harga yang lebih murah. Menjual dengan harga yang lebih murah menjadi ancaman bagi toko Kanif Jaya dikarenakan mampu mengurangi profit yang didapatkan. Hal tersebut dalam jangka panjang kurang baik karena keuangan perusahaan mengingat profit kecil yang didapatkan oleh toko akan menghambat pelebaran sayap toko, seperti membuka cabang baru atau menambah produk yang akan dijual. Solusi yang kelompok kami berikan ialah toko Kanif Jaya mempertahankan harga yang tidak jauh berbeda dengan harga yang dijual di pasaran. Lalu toko Kanif Jaya memberikan nilai tambah kepada konsumen seperti pengiriman yang cepat, rapi, dan bersih. Hal tersebut mampu membawa dampak positif bagi toko Kanif Jaya dikarenakan profit yang bertambah dan konsumen juga memilih toko Kanif Jaya dalam berbelanja. Dikarenakan konsumen merasakan nilai tambah yang diberikan oleh toko Kanif Jaya, yaitu pengiriman yang cepat, rapi, dan bersih. Terima kasih.